Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung Ramadan, tanggal 22 atau tanggal 23 Ramadan. Di Selasa yang lalu kita sudah memahami bahwa hukum membaca Al-Quran adalah wajib. Wajib teh apa Pak? Wajib teh kudu. Ari kudu teh harus. Ya. Dan bahkan lebih daripada itu, ya yang namanya wajib sesuatu yang memang jangan sampai kita tinggalkan. Di Ramadan ini tentu, apalagi sudah di penghujung Ramadan, kita sudah cukup banyak membaca Al-Quran. Ya. Husnudzonnya, Bapak Ibu baca Qurannya insya Allah sudah lebih dari 30 juzmah. Betul ya? Ya, Alhamdulillah ya. Sudah Pak ya? Berhasil Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Secara kuantitas kita kejar, namun juga kemarin kita jelaskan bahwa bacaan Al-Qur'an kita yang kita kejar bukan hanya sekedar kuantitasnya. Jumlah membaca Al-Qur'annya. Tapi juga sisi kualitasnya juga perlu kita sempurnakan. Di mana kata Allah, syarat untuk membaca Al-Quran adalah tartila, bacanya harus tartil. Barangkali ini mah masih pada emot, masih pada ingat. Tartil teh apa? Masih ingat ke Bapak Ibu? Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya. Mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya bacaan Quran kita. Tajwidul huruf. Jadi baca Al-Quran harus pakai tajwid. Ya. Kita nggak bisa baca Al-Quran pakai gaya kita. Kalau dalam abjad kita atau alfabet, ya, huruf biasa saja, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Bahkan kalau kita membaca F dengan F pun juga enggak masalah. Betul? Karena ada istilah katanya, kata siapa orang Sunda tidak bisa mengucapkan huruf F, eta mah fitnah. Hari fitnah teh naon? Kan harusnya fitnah. Itu tidak bermasalah. Namun ketika membaca Al-Quran, pelafalan yang tidak sempurna menjadi salah. Ya. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajhi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing. Ya. Bahwa setiap huruf itu ada tempat keluarnya. Mungkin kalau bagi kita huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z gak perlu dihayati sampai kalau huruf F keluarnya dari mana ya. Kalau huruf C dari mana gak perlu, otomatis. Sepertinya orang Arab juga dulu sepertinya langsung otomatis. Dulu. Tanpa perlu mengkaji
huruf itu keluar dari mana. Namun ketika Islam yang bermula di Mekah kemudian berkembang, apalagi setelah Rasul hijrah ke Madinah, berkembang sampai keluar Arab, maka banyak orang-orang luar Arab yang berislam, di mana orang Islam panduannya Al-Quran, maka kemudian ditemukanlah ilmu tajwid ini. Perlu ada kajian bahwa huruf-huruf ini keluarnya dari mana. Karena bagi orang luar Arab bisa jadi tidak mengerti, ya. Saya pernah kenalan sama anak kecil, Pak, ya, anak kecil orang Arab. Orang mana, Pak? Orang Arab ya, bukan orang Arab. Dia nanya, "Mas Muka?" Saya bilang, "Abdul Aziz." Abdul Aziz. Dia langsung koreksi, "Oh, Abdul Aziz. Oh, na'am." Abdul Aziz. Saya tadinya Abdul Aziz. Kan biasanya kita mah Abdul Aziz nyapanya? Namanya Ma'ruf, padahal mah Ma'ruf. Namanya Abdul Halim, eta Pak Halim. Aya Lanud, ya, aya bandara namanya Halim, Perdana Kusuma Halim kan, padahal mah kan Halim. Nama Allah Al-Halim. Itu saya sama anak kecil dikoreksi, Pak. Karena orang Arab ya udah saya ikuti dan memang saya memang salah juga ya. Nah, ketika sudah mulai tersebar Islam ini keluar Arab, maka mulailah kita perlu juga mengetahui ilmu tajwid ini. Ya, Bapak Ibu, karena kita bukan orang Arab, maka kita perlu tahu huruf-huruf itu keluarnya dari mana. Kalau nggak salah di pekan kemarin saya sempat menyitir salah pelafalan, salah makna, ya, salah arti. Kemudian kita lanjutkan untuk pengertian tajwid. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, disertai dengan hak dan mustahak huruf. Jadi Bapak Ibu, ternyata Al-Quran itu setiap hurufnya punya hak-haknya. Makanya dipertegas di surah Al-Baqarah ayat yang ke-121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Hak bahwa kita membaca Al-Qur'annya harus memberikan hak tilawah. Lalu kaitannya apa makna daripada hak, daripada pengertian tajwid tadi? Hak huruf. Hak huruf adalah sifat asli yang menyertai huruf tersebut. Sifat asli. Sifat asli, bukan sifat asli. Ya, mun urang makan sifat asli. Apa beda sifat sama sifat? Kalau sifat mah nyiduk beas dikitu Pak, disifat. Kalau sifat yang biasa, oh si itu mah orangnya baik, itu bukan sifat, namanya sifat. Sifat ya, pakai sod, pakai fa. Iya. Dan itulah yang membedakan antara huruf sin dengan sod. Itu letak bedanya di sifatnya. Di mana kalau sin, dia lidahnya di bawah aja. Tapi kalau sod, dia harus naik. Ya, itu sifat. Coba, sa. Ayo ikuti semuanya. Sa, so, si, Sekarang yang biasa lagi, su. Yang sodnya, su. Itu. Dia lebih tebal sifatnya itu. Apa itu sifat? Sifat adalah apa itu hak huruf? Adalah sifat asli yang menyertai huruf tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menyertakan sifatnya, maka menjadi beda hurufnya. Mengucapkan kata
Seperti tadi, kata sifat sod dengan si berarti bukan lagi huruf sod, tapi itu mah huruf sin. Ya. Sifat asli dari huruf za contohnya sama dha. Kalau dha dia di bawah, kalau dha dia naik. Maka mengucapkan huruf dha pastikan juga tebal. Coba dari dha dulu. Dha, dhi, dhu, bad. Itu kalau dha. Kalau dha dia harus naik si pangkal lidahnya. Coba dha, dhi, tebal, dhu, bal. Barusan kita salat apa? Bukan duhur tapi zuhur, pakai dha, zuhur, ya. Salat yang barusan kita laksanakan adalah salat zuhur, ya, zuhur. Jangan sampai duhur, karena kalau udah duhur ingetna dahar. Tapi kalau zuhur ya jelas, zuhur itu artinya waktu yang paling jelasnya, dan memang seperti ini kalau udah zuhur waktu yang paling jelas, ya. Makanya ada sifat, ada hukum nun sukun tanwin namanya ilhar. Kan artinya jelas, ilhar, ya, bukan idhar. Kemudian kita pun juga biasa mengucapkan kata dolim. Ya, dasar si etama dolim. Nah, dolim juga nggak sah, Pak. Nggak betul. Jadi mengucapkan kata dolim dengan zalim tidak tepat. Harusnya zalim. Coba zalim. Za. Nah, itu ya zalim. Jadi kita jangan sampai zalim mengucapkan kata zalim dengan dolim. Ini dolim teuing. Nah, itu. Sifat asli yang menyertai huruf tersebut adalah hak huruf. Kemudian ada mustahak huruf. Kalau mustahak huruf adalah sifat yang ada karena ada sebab. Kalau tadi selalu ada. Kalau mustahak tergantung ada sebab gak. Kalau ada sebab jadi berubah. Contohnya. Kita mengenal kata faman. Mim, kemudian ada nun sukun. Faman. Kita mengucapkannya kata man. Faman. Namun kalau kemudian di depan man, di depan nun sukunnya ada huruf ya, bunyinya jadi seperti apa? Famainya. Kata famai itu perubahan tersebut namanya mustahak. Ya. Bismillah. Bismi Allahnya jadi bismillah. Ya. Tapi kalau kul huwallah, beda antara Allah dengan na. Nah, perbedaan atau perubahan pelafalan tersebut masuknya ke dalam mustahak. Sifat itu muncul karena ada sebab. Begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, baca Quran kita, ya, kata para ulama, pastikan keluarkan huruf dari tempat keluarnya disertai hak dan mustahak huruf, ya. Selanjutnya di pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan kaji isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, maka tuntunan syariatnya, kata Allah di surah An-Nahl ayat yang ke-98 adalah فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kalian hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka mintalah perlindungan kepada Allah مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, dari godaan syaitan yang terkutuk. Bapak Ibu, Masya Allah, tidak ada amalan
yang anjurannya harus meminta perlindungan dulu, kecuali kalau mau baca Al-Quran. Sok Bapak Ibu kalau mau puasa, mau saum, suruh baca isti'adzah dulu enggak? Enggak kan? Yang penting ada niat. Kalau yang meyakini niatnya cukup dalam hati, ya udah. Dalam hati, besok saya mau saum, ya udah itu udah niat. Kalau yang mau melafalkan, mangga nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu ta'ala, dilafalkan. Tidak ada isti'adzah, ya. Bapak, ya, mau umroh atau haji, baca isti'adzah enggak? Enggak. Niatnya cukup labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau umrah. Yang mau zakat, yang mau sedekah, cukup? Ya udah saya ngasih zakat, cukup itu. Tapi kaitannya ketika akan membaca Al-Qur'an, ternyata tuntunan syariatnya kita, ya, dituntun agar meminta perlindungan dulu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa hikmahnya? Atau apa alasannya? Ternyata Bapak Ibu, kegiatan bersama Al-Quran adalah kegiatan yang menjadikan siapapun yang bersama Al-Quran menjadi mulia ketika ia berinteraksi dengan benar. Setan tidak mau manusia tetap berada dalam kemuliaannya. Setan menginginkan manusia yang telah ditegaskan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, inginnya summa radadnahu asfala safirin. Allah sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, setan ingin kita dilemparkan ke dalam neraka, artinya dihinakan. Kegiatan membaca Al-Quran, kegiatan berinteraksi bersama Al-Quran adalah kegiatan yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah dunia dan akhirat. Betul gak? Betul. Kenapa? Ya ini aja. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah awalnya cuma 4 bulan, ya. Ashhurul Hurum, salasatun mutawaliyatun. 4 bulan yang dimuliakan, 3 yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Warajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan kemudian bulan Rajab. 4 bulan. Awalnya tidak tersitir kata Ramadan. Namun kemudian ketika Ramadan dijadikan sebagai momen Allah menurunkan Al-Quran, maka Ramadan langsung loncat nilai kebaikannya, nilai kemuliaannya. Amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan bernilai seperti amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipatnya. Nah, mulia. Terus kita mengenal malam diturunkan Al-Quran, malam apa Ibu? Bu? Halo? Malam Lailatul? Ya, hari Lail teh malam. Jadi kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, artinya malam-malam Qadar. Ente kursa wengi dah ya. Lailatul Qadar, malam Qadar. Itu pun akhirnya karena dijadikan sebagai momen turunnya Al-Quran, maka malam tersebut khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Semua yang tersentuh Al-Quran menjadi mulia. Termasuk kertas. Ibu bapak, kertas ini, ya, kalau ada kertas ini dijadikan bungkus bala-bala cing kumaha, ngamek moal. Terbalik biasanya kalau ada kertas ini dijadikan bungkus bala-bala kan belegug, ya. Padahal awalnya kertas biasa. Namun ketika sudah ada tulisan Al-Quran menjadi mulia. Bahkan kita marah ketika itu ada berita orang yang sengaja membakar mushaf Al-Quran dipertontonkan. Kita marah. Karena itu masuk pada kategori penghinaan. Kertas saja yang bukan
makhluk bernyawa jadi mulia karena ada Al-Quran. Maka apalagi kita manusia. Maka wajar kalau kemudian Allah menegaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran menjadikan kita mulia dunia dan akhirat. Nah, tahap awal agar kita mulia ya adalah minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Supaya ketika kita bersama Al-Quran tidak diganggu. Setan sangat bersemangat untuk mengganggu orang-orang yang mau mulai bersama Al-Quran. Ya, kalau disuruh silakan baca Al-Quran, targetnya contohnya 1 juz. Baru aja 1 halaman kan biasanya udah mulai lingali-lingali sabar lembar dayanya. Ya. Kemudian yang duduk-duduk pun udah mulai gimana? Udah mulai goyang-goyang ya. Kalau tentara hebat katanya kuat ya Bapak-bapak ya. Berdiri lama kuat. Kalau dibacakan Al-Quran bagaimana? Allahu a'lam ya. Nanti perlu kita cek ya. Itu biasanya sehebat apapun orang kalau udah sama Al-Quran mah udah mulai tuh ada goyah-goyahnya. Kenapa seperti itu? Setan sedang melancarkan aksinya agar memutuskan kita dari Al-Quran. Maka mulailah dengan isti'adah. Ya, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Apa bunyinya? Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cobian. A'udzu. Ketika A-nya A biasa, tapi ketika pakai ain. A'udzu. Ya, zu itu ujung lidah ke ujung 2 gigi seri atas. A'udzu. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar, syaitan. Musuh kita yang nyata adalah syaitan, bukan syaiton. Ya. Kenapa Bapak Ibu ada yang baca Al-Quran dimulai dengan isti'adah tapi asa masih banyak gangguan setan. Bisa jadi di awal salah alamat. Kita minta perlindungan kepada Allahnya bukan dari syaitan tapi dari syaiton. Ada beda lagi syaiton sama syaiton mah. Ya. Yang musuh kita adalah syaitan. Syaitan ini musuh kita, ya. Maka pastikan ngucapinnya sya bukan sa. Dasar setan. Nah, setan teh bukan musuh kita. Ya. Yang musuh kita mah syaitan. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Ya, alhamdulillah. Ini harus diresapi ketika kita akan mulai baca Al-Quran tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang di antara misinya ingin memisahkan kita dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di beberapa surah, di antaranya di akhir-akhir Al-A'raf, kalau kita minta perlindungan kepada Allah, ya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, Allah kemudian menyertakan sifat Allah atau nama Allah yang namanya As-Sami' Al-Alim. As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Alim bukan Al-Alim. Ari alima naon? Mung cenanya.
Nah, ari alim artinya mung. Kenapa alim artinya mung di bahasa Sunda? Karena dalam bahasa Arab alim artinya sakit, artinya pedih. Makanya hoyong teu alim, mung. Kalau yang maha mengetahui bukan alim, yaitu alim ya. Allahu akbar, meni loba geudinya. Beda dikit juga ya. Nah, Allah sertakan dua nama Allah, As-Sami' Al-Alim. Maka juga setelah itu ada tuntunan juga. Akan bagus kalau kita membaca isti'adzah atau ta'awud ditambahkan setelah kata Allah tambah kata As-Sami' Al-Alim. Maka bunyinya jadi seperti ini. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Biasa? Cobi. Yang biasa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Sekarang setelah kata lahnya ya, lafaz Allahnya tambah sifat Allah As-Sami' Al-Alim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Yuk. Mana ya tuh? Kok suaranya jadi menghilang? Ini kan kalau yang biasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim langsung. Nah, kalau ini mah setelah a'udzu billahi tambah dulu as-sami'il alimi baru minasyaitonir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasy syaithanir rajim. Yuk. Ini kesimpulannya adalah pabaliut atau pabaluit ini teh. Allahu akbar. Ya, ini kita jadi minta ke Allahnya lebih dalam lagi kalau pakai kata as-sami'il alim. Jadi kita minta kepada Allahnya, a'udzubillah, aku memohon perlindungan kepada Allah as-sami' al-alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Karena kita sangat tidak tahu arahnya dari mana godaan setan itu. Ya, bisa jadi arah godaannya dari notifikasi WA. Ya. Bisa juga dari notifikasi mata, nauncing, tunduh. Juga bisa dari notifikasi bujur, nauncing. Asa jadi marerang, jadi panas. Nah, banyak arah-arah godaan, gangguan setan. Maka ketika kita tambahkan sifat Allah, nama Allah As-Sami' Al-Alim, lebih dalam lagi rasa minta perlindungannya kepada Allah. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kalau kita akan membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Kemudian selanjutnya, ini secara hukum tidak wajib memang ya. Ulama menjelaskan baca Al-Quran tidak baca isti'adzah itu jadi Bapak tidak berdosa memang. Tapi kan sayang ya, godaan setan bisa terlancarkan dengan begitu hebat. Ya. Hukumnya jadi sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat-sangat utama. Gitu.
Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk baca Bismillah bagaimana? Apakah hukumnya wajib atau tidak? Kan banyak orang-orang yang baca Al-Quran tiba-tiba jual A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tanpa baca Bismillah. Bagaimana dong? Ya, kalau kita mau baca Al-Quran tidak baca Bismillah, itu mah jadi sayang saja. Kenapa? Karena bacaan Bismillahirrahmanirrahim akan menjadikan apapun amal yang kita lakukan itu menjadi lebih bernilai barokah di sisi Allah. Kullu amalin dzibalin bi bismillah fahuwa aqta', kata Rasul. Setiap amal yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka dia akan terputus sisi kebarokahannya. Maka sebaiknya kalau kita mau baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim walaupun tidak terdengar oleh orang lain. Sebagian ulama menggolongkan hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan membaca Al-Quran adalah wajib sinai. Ada lagi wajib sinai ya. Fardu kan ada fardu kifayah, ya, ada wajib kifayah, ada wajib ain, ada wajib apa lagi? Ada wajib kifayah, ada wajib ain, ada wajib sinai ternyata. Tapi ini sebagian ulama. Kalau yang kifayah, ya, itu yang penting ada orang yang melakukan amal tersebut dan kemudian mencukupi, maka kewajibannya menjadi beres. Contohnya, ada orang yang meninggal, ya, wajib diurusi sampai dikuburkan. Kalau cukup oleh 2 orang, ya nggak perlu sampai 2 juta orang ngurus mayat tersebut. Dengan 2 orang tersebut beres, kewajiban umat tertunaikan. Itu fardu kifayah. Kifayah artinya kafa. Kafa artinya cukup, sepanjang mencukupi, clear, beres. Ya. Kalau wajib ain atau fardu ain itu kewajibannya untuk setiap orang. Nah, kalau wajib sinai ini adalah kewajiban yang sebenarnya tidak sampai kalau ditinggalkan tidak sampai jadi berdosa. Tapi sangat-sangat rugi kalau tidak membacanya. Itu. Maka bismillah, kita juga ketika membaca Al-Quran, selain membaca isti'adzah, baca juga bismillahirrahmanirrahim. Tentu kecuali kalau kita akan membaca surah At-Taubah. At-Taubah mah enggak pakai bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Bara'atun langsung. Tapi kalau yang lain monggo baca bismillah ya. Contohnya mau ada yang mau baca juz 3 ya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Baca dulu bismillah. Tapi secara praktek boleh baca bismillah sebelum isti'adzah. Boleh Ibu Bapak. Ini mau baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sepertinya dia tidak baca bismillah, padahal dia sudah baca bismillah sebelum baca isti'adzah. Boleh juga. Ya. Silakan baca bismillah termasuk ketika akan melakukan pekerjaan apapun. Tentu ya, kecuali kalau kita akan masuk WC. Kalau masuk WC mah langsung beristi'adzah, minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu aja. Ya.
Gak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa begitu? Kan juga berlindung dari syaitan juga. Tapi bukan itu tuntunannya. Harus sesuai, ya. Begitu. Bapak Ibu, ini sebagai mukaddimah tajwid atau tahsin kita, tentu masih banyak yang perlu kita kaji. Karena kita memerlukan baca Al-Quran, memerlukan faham Al-Quran, memerlukan hafal Al-Quran, yang kemudian kita akhirnya bisa beramal menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadikan kita orang-orang yang ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.